Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di hari yang ke-6 bulan Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, suatu ketika Nabiullah Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril menceritakan tentang seorang abid atau ahli ibadah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana ahli ibadah tersebut diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di sebuah gunung yang mana gunung tersebut berada di tengah-tengah lautan. Tidak ada manusia yang lain. Seorang ahli ibadah itu diberikan satu pohon delima yang untuk dia makan di setiap harinya, dan Allah SWT mengeluarkan air bersih, sumber mata air yang bisa diminum setiap saat oleh ahli ibadah tersebut, yang mana ahli ibadah itu diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa beribadah selama 500 tahun. Ya, jadi ini bisa jadi seorang ahli ibadah tersebut jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pada intinya, setelah ahli ibadah itu akan meninggal dunia dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika bersujud di dalam sholatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa ahli ibadah tersebut, dan Allah SWT menyatakan bahwa ia, ahli ibadah itu, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT berkat rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ahli ibadah itu dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuklah wahai hambaku dengan rahmatku. Seketika seorang ahli ibadah itu menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa dengan rahmatmu aku ingin masuk ke dalam surga, sebab amal ibadahku ya Allah. Allah kemudian mengatakan lagi, masuklah ke dalam surgaku berkat rahmatku. Sang abid pun menjawab lagi, wahai Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan amal ibadahku. Allah SWT menyatakan kembali, masuklah ke dalam surgaku dengan rahmatku. Sang abid pun dengan yang perkataan yang sama mengulanginya, wahai Allah, masukkanlah aku dalam surgamu berkat dari amal ibadahku. Selama 3 kali Allah menyatakan, dan abid pun 3 kali menjawab seperti itu. Kemudian Allah SWT memerintahkan sang abid untuk menimbang amal ibadahnya selama 500 tahun itu dengan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada sang abid. Baru menimbang kenikmatan mata, karena mata itu bisa melihat keindahan dunia, bisa melihat keindahan lautan dan pegunungan, sudah menyamai dengan amal ibadah selama 500 tahun. Hanya nikmat mata bisa melihat itu sudah menghabiskan pahala amal selama 500 tahun. Jadi seketika maka Allah SWT, karena amal 500 tahunnya sudah habis, maka Allah SWT memasukkan ke dalam neraka. Namun sang abid ini
meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa wahai Allah, Engkau telah benar bahwa aku ini masuk ke dalam surgamu berkat dari karunia rahmat-Mu. Sampai di situ malaikat Jibril selesai menceritakan kejadian itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada para sahabatnya. Pada intinya adalah kita sebagai seorang muslim, sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW diberikan sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, maka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang wajib bagi kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting adalah selalu mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang untuk kita di dunia, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di hari yang ke-6 ini, di bulan Ramadan ini, kita masuk di dalam 10 hari pertama di bulan Ramadan, yang mana disebutkan di sebuah hadis 10 pertama bulan Ramadan adalah waktunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari hari-hari ke-10 ini kita tingkatkan amal ibadah kita untuk DP kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan rahmat baik di dalam dunia, ketika di dunia, dan juga rahmat ketika kita berada di yaumul akhir nanti. 10 Ramadan yang kedua adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala menebarkan ampunannya. Dan 10 hari yang ketiga Allah Subhanahu wa taala memberikan sertifikat ya kepada para hambanya yang masih beribadah, yang masih lurus di dalam ajaran agama Islam. Allah memberikan predikat bebas dari api neraka. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita semua anugerah yang luar biasa, yaitu bisa beribadah di dunia, apalagi di bulan Ramadan ini, di 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang ketiga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.